Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan tentang teori relativitas khusus, yang mana ini merupakan video kedua dari pokok bahasan teori relativitas khusus yang dinyatakan oleh Albert Einstein. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana paparan terkait dengan postulat yang dinyatakan oleh Albert Einstein. Postulat itu menyatakan bahwa hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka inersial. Dan yang kedua, kecepatan cahaya memiliki nilai yang tetap, tidak dipengaruhi kecepatan sumber cahaya dan pengamat, serta kecepatan cahaya merupakan kecepatan mutlak yang terbesar di semesta, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terkait dengan hal ini, Anda dapat mereview kembali pada video pembelajaran bagian pertama. Dampak dari postulat relativitas khusus Einstein ini akan mengakibatkan bahwa sifat gerak kecepatan secara relativistik diselesaikan dengan persamaan berikut ini, yaitu nilai U aksen sama dengan U min V dibagi 1 dikurangi U kali V dibagi dengan C kuadrat, yang mana U aksen merupakan kecepatan benda relatif terhadap acuan bergerak. Selain itu, dari postulat Einstein juga mengakibatkan adanya besaran-besaran lain akan mengalami perubahan atau akan mengalami faktor-faktor relativitas, yaitu besaran waktu, besaran jarak, dan besaran massa. Bahwa ketiga besaran itu bersifat relatif. Hal ini dilakukan atau terjadi pada saat pengukuran besaran dilakukan terhadap acuan yang bergerak. Sehingga karena waktu, jarak, dan massa adalah kelompok bagian besaran yang terkait dengan gerak, maka ketiga besaran ini pun akan berdampak pada konsep energi dan momentum pada benda tersebut. Untuk itu, maka kita lihat sekarang bagaimana penjelasan dari relativitas terkait dengan besaran waktu. Relativitas terkait dengan besaran waktu dikenal dengan nama dilasi waktu atau pemuluran waktu. Peristiwa pemuluran waktu dapat kita lihat melalui simulasi virtual berikut ini. Pada simulasi ini akan kita lihat bagaimana pengukuran waktu yang dilakukan atau yang terjadi antara orang yang bergerak terhadap peristiwa dengan orang yang diam terhadap peristiwa akan diukur lama waktu terjadinya. Di sini ada dua orang yang akan mengukur, yaitu Jack dan Jill. Maka pada saat Jill menyalakan lampu, cahaya yang terpancar akan dipantulkan oleh cermin dan akan kembali lagi ke lampu. Lama waktu ini akan diukur oleh Jack maupun oleh Jill. Pada saat Jill itu berjalan mengikuti lampu berikut ini, maka Jill mengukur waktu yang diperlukan lampu untuk terpendar kemudian memantul dibutuhkan waktu selama 10 sekon. Itu menurut hitungan Jill. Tetapi menurut hitungan Jack yang ditinggalkan oleh lampu, Jack mengukur dalam waktu 12,5 sekon. Kita ulangi lagi percobaannya. Lama waktu yang diukur oleh Jack, maka lampu ini belum menyampai ke lampunya Jill, tapi Jack sudah sampai. Artinya apa? Lama waktu yang diperlukan
lampu jil sampai ke tempatnya diperlukan waktu yang lebih lama. Itu menurut perhitungan Jack, yang mana Jack dalam keadaan ditinggalkan oleh lampu tersebut atau bergerak relatif terhadap lampu. Sedangkan Jill yang sedang mengikuti lampu merupakan konsep Jill diam terhadap lampu itu. Tentang pemuluran atau dilasi waktu ini dapat kita lihat dalam simulasi yang kedua untuk mempertegas tentang konsep apa itu pemuluran atau dilasi waktu. Misalnya ada sebuah lampu yang mana lampu ini menyala dalam waktu 10 detik. Lama waktunya akan diukur oleh dua orang. Yang pertama, orang yang diam berada di sebelah lampu, inilah akan mengukur berapa lama waktu itu menyala. Dan ada orang lain yang sedang bergerak sambil mengukur berapa lama waktu itu menyala. Menurut orang yang ada di sampingnya, tentunya orang ini akan mendapatkan lampu ini menyala 10 detik. Itulah yang dikenal dengan nama pengukuran waktu oleh pengamat diam atau delta T0. Akan tetapi ketika ada orang lain yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi mengukur lama waktu lampu itu menyala, maka pengukurannya disebut sebagai pengukuran delta T. Delta T ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh orang yang bergerak terhadap lampu tersebut. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pengukuran oleh orang yang bergerak ini nilainya ternyata lebih besar dibandingkan oleh orang yang diam. Peristiwa inilah yang kemudian dinamakan pemuluran waktu, atau waktu oleh pengukuran orang yang bergerak mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan pengukuran orang yang diam. Sehingga untuk mendapatkan supaya delta T itu menjadi sama dengan delta 0, maka persamaan ini dapat berubah pada saat delta T0-nya kita kalikan dengan tetapan, yaitu tetapan transformasi Lorentz. Yang mana nilai tetapan transformasi Lorentz itu adalah 1 dibagi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dari transformasi Lorentz akan tampak sekali bahwa pada saat acuan itu tidak bergerak atau V-nya sama dengan 0, maka baik pengukuran yang dilakukan oleh kedua orang itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu delta T-nya sama dengan delta T0. Dengan syarat apa? Bahwa dalam kedua peristiwa itu tidak ada yang bergerak. Artinya bahwa kecepatan acuannya V-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini V-nya sama dengan 0, Anda amati kalau V-nya sama dengan 0, berarti 0 dibagi dengan C kuadrat ketemunya adalah 0, akar 1 adalah 1, sehingga nilai gamanya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau ada peristiwanya? Sekarang adalah ada orang yang di sebelah kiri dan orang yang di sebelah kanan sedang berlari dengan membawa lampu yang menyala. Manakah yang akan menjadi konsep delta T0 dan konsep delta T? Maka siapakah yang menjadi delta T0 dan siapakah yang menjadi delta T? Delta T0 adalah orang yang diam relatif terhadap peristiwa. Artinya orang yang membawa lampu inilah yang dinyatakan sebagai delta T0, karena orang terhadap lampu dalam keadaan tidak bergerak relatif maksudnya. Jadi antara jarak keduanya ada selalu sama. Tetapi antara orang yang di kiri dengan lampu itu mengalami perubahan posisi, maka dikatakan bahwa untuk pengukuran orang yang di sebelah kiri merupakan pengukuran waktu dalam acuan yang bergerak. Maka hubungannya adalah pengukuran orang yang di sebelah kiri mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan pengukuran orang yang diam terhadap peristiwa. Sekarang kita lihat bagaimana terapannya atau aplikasi dalam kehidupan.
Sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C sedang mengamati pemadaman lampu di kota Jember. Satelit mencatat bahwa pemadaman terjadi selama 10 menit. Nah, berapa lama pemadaman lampu itu sebenarnya terjadi saat masyarakat Jember mengukurnya? Maka supaya dapat mengerjakan ini, Anda perlu bisa mendefinisikan dulu manakah pengukuran oleh acuan bergerak dan manakah pengukuran oleh acuan yang diam. Delta T 10 menit merupakan pengukuran oleh acuan yang bergerak. Karena apa? Karena satelit yang sedang bergerak itulah yang sedang mengukur dengan lama waktu 10 menit. Dengan kecepatan satelitnya 0,6 C. Maka nilai dari delta 0-nya merupakan lama waktu pengukuran oleh masyarakat di Jember yang sedang mengalami pemadaman lampu itu. Berarti masyarakat di Jember dianggap sebagai acuan yang diam terhadap peristiwa pemadaman lampu. Sehingga dengan menggunakan persamaan dilasi waktu, nilai delta T sama dengan gamma dikalikan delta T0. Dari data ini, nilai delta T-nya adalah 10. Nah, bagaimanakah mendapatkan nilai tetapan transformasi Lorentz-nya? Perhatikan cara mendapatkan persamaan transformasi Lorentz. Dalam hal ini kita memiliki nilai kecepatan 0,6 C. Kita hanya memerlukan angka 0,6-nya saja. Bahwa angka 0,6 itu merupakan bentuk pecahan dari 6/10. Setelah Anda mendapatkan bentuk pecahan dari angka kecepatan, maka Anda tinggal memindahkan ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Bahwa untuk kecepatan, nilai 6-nya sebagai sumbu Y-nya, sedangkan sisi miringnya adalah sebagai nilai dari 10. Berarti 6/10. Dalam segitiga itu, maka sesuai dengan Pythagoras, sisi pada sumbu X-nya adalah 8. Maka data dari sisi miring dan sisi sumbu X inilah yang kita gunakan sebagai nilai dari tetapan transformasi Lorentz, bahwa nilai tetapannya adalah 10/8. Jadi dengan demikian, dengan menggunakan angka pada nilai kecepatan 0,6 dan mengubahnya ke dalam bentuk segitiga siku-siku, kita dapatkan bahwa nilai dari tetapan gamanya adalah sisi miring dibagi dengan sisi penyiku. Kalau untuk kecepatan /adalah sisi penyiku yang lain terhadap sisi miring. Jadi alurnya adalah seperti alur putaran jarum jam. Kalau 6/10 adalah sebagai angka kecepatan, kalau 10/8 adalah angka dari tetapan transformasi Lorentz. Dengan demikian kita dapatkan delta T-nya adalah gamma kalikan delta T0. Kalau kita tentukan hasilnya, mendapatkan delta T0-nya adalah 8 menit. Dengan demikian, ketika lampu itu terjadi pemadaman, masyarakat Jember hanya merasakan pemadaman menurut mereka ada 8 menit, tetapi bagi satelit yang sedang mengamati di luar angkasa, satelit mencatat lama pemadaman yang terjadi adalah 10 menit. Untuk contoh yang kedua, bagaimana jika ada seorang ilmuwan yang menguji kemampuan bola lampu menyala? Lampu itu menyala selama 12 detik. Pengamat di bumi melihat lampu tersebut dan mencatat waktu lampunya menyala dalam waktu 20 detik. Nah, berapakah kecepatan dari satelit mengorbit itu? Maka dari data ini kita harus tentukan manakah pengukuran oleh pengamat yang diam dan manakah pengukuran oleh pengamat yang bergerak. Karena lampu berada di dalam satelit, maka ilmuwan itulah sebagai pengukuran oleh acuan yang diam. Jadi 12 detik adalah sebagai nilai dari delta T0, sedangkan orang yang di bumi adalah yang mengukur acuan yang bergerak. Karena dalam hal ini kita anggap bahwa
bumi bergerak relatif terhadap satelit, sedangkan ilmuwan adalah diam relatif terhadap satelit, sehingga delta T 20 merupakan pengamatan acuan bergerak. Dengan demikian kita tanyakan V-nya. Rumusan dari satelit pengukuran waktu dilasinya ini persamaannya. Kita dapatkan nilai gamanya, bahwa nilai gamma adalah 10/6. Nah, dari gamma inilah kita akan mendapatkan nilai V-nya. Bagaimana? Kita gunakan aturan kebalikan. Kita gunakan segitiga siku-siku, bahwa 10/6 itu kalau kita gambarkan, ingat 10-nya sebagai sisi miring dan 6-nya sebagai sisi penyiku. Berarti kita dapatkan segitiga dengan sisi miring 10 dan penyiku 6. Artinya penyiku yang lain adalah 8. Maka dengan data ini kita dapatkan nilai dari kecepatannya adalah 8 dibagi 10 atau 0,8 C. Ingat, nilai kecepatan selalu menggunakan satuan C untuk peristiwa relativistik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Di dalam satelit, seorang ilmuwan sedang melakukan percobaan ayunan. Periode ayunannya adalah 1,2 detik. Besar kecepatan satelitnya 0,8 C. Nah, berapakah periode ayunan saat diamati dari bumi? Jadi ayunan itu kalau diamati oleh ilmuwan di dalam satelit 1,2. Sekarang berapa kalau yang mengamati orang yang di bumi? Nah, siapakah yang menjadi delta T0-nya? Ya, delta T0-nya bernilai 1,2 sekon, karena ini pengukuran oleh ilmuwan yang ada di dalam satelit yang bergerak bersama dengan ayunan. Dengan kecepatan 0,8 C, maka nilai delta T-nya yang ditanyakan sebagai pengamatan dari bumi yang bergerak relatif terhadap satelit, maka nilai delta T-nya adalah gamma kalikan delta T0. Kita perlu menentukan nilai gammanya. Nilai gamma kita tentukan dari angka kecepatan V 0,8 C. Artinya dalam bentuk pecahan adalah 8/10. 8/10 ini kita ubah ke bentuk segitiga siku-siku, bahwa 8 sebagai sisi penyiku dan 10 sebagai sisi miringnya. Maka sisi penyiku yang lain akan bernilai 6. Oleh sebab itu, dengan menggunakan data 10 dan 6 ini, kita dapatkan nilai gammanya adalah 10/6. Maka 10/6 sebagai nilai gamma kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan, didapatkan delta T-nya adalah sebesar 2 sekon. Artinya delta T pengukuran yang dilakukan oleh bumi itu mendapatkan waktu yang lebih lama, sehingga seolah-olah ayunan itu saat diamati dari bumi itu bergeraknya menjadi lebih lambat dibandingkan oleh ayunan saat dilihat oleh ilmuwan yang ada di dalam satelit. Nah, besaran kedua yang terkait dengan relativitas merupakan penyusutan panjang atau kontraksi panjang. Penjelasannya adalah dapat kita lihat dalam simulasi ini. Seorang atlet superhero ini berlari dengan kecepatan V, kemudian bawa lampunya ini menyala dalam waktu delta T0. Nah, kenapa hitungan menjadi delta T0? Karena lampu yang digunakan atau yang diukur oleh atlet itu atlet dalam keadaan tidak bergerak terhadap lampu. Nah, selama atlet ini bergerak dalam waktu delta T0, ya, jadi atlet ini berlari sambil membawa lampu, ya, itu adalah pengukuran sebagai delta T0. Kenapa? Karena lampu terhadap atlet dalam keadaan relatif tidak bergerak. Maka pengukurannya didapatkan jarak yang ditempuh oleh atlet ini, dia mengukur jaraknya sendiri itu sejauh V dikalikan delta T0, kecepatan kali waktu. Kecepatannya kecepatan
yang dia miliki dan waktunya menggunakan waktu yang menurut ukurannya sendiri. Sehingga jarak yang dia tempuh merupakan jarak yang dia ukur dalam keadaan bergerak. Maka menurut orang yang diam, nilai waktu yang dia tempuh tadi, waktu yang dia hitung berdasarkan delta T0, merupakan waktu yang dihitung oleh pengamat yang bergerak terhadap orang tersebut. Sehingga orang yang ada di bawah sini merupakan acuan yang bergerak terhadap peristiwa yang dilakukan oleh orang yang ada di atas. Oleh sebab itu, waktu yang dia catat merupakan pengukuran terhadap acuan bergerak. Sedangkan untuk orang yang di atas ini, waktu yang dia catat adalah pengukuran oleh orang yang diam terhadap peristiwa tersebut. Maka menurut orang yang di bawah, karena dia sudah memiliki nilai waktu menurut catatannya dan dia juga dapat mengamati berapa kecepatan orang tersebut, maka menurut hitungan orang yang di bawah ini, itu akan mendapatkan nilai kecepatannya dikalikan dengan waktunya, disebut sebagai panjang pengukuran oleh pengamat yang diam. Jadi dia mengukur panjangnya dari sini ke sini adalah pengukuran terhadap dirinya sendiri. Nilainya adalah sebesar nilai L0. Nah, karena delta T-nya itu nilainya lebih besar, maka didapatkan juga nilai dari L0-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai L pengukuran orang yang bergerak. Nah, di sini konsep dari dilasi waktunya, ya kan? Kemudian juga didapatkan hubungan bahwa panjang yang untuk pengukuran acuan bergerak lebih kecil dari pengukuran acuan yang diam. Nah, ini L0 panjang yang diukur sambil bergerak, dan L0 adalah pengukuran sambil dalam keadaan pengamat acuan diam. Sebagai contohnya, sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c sedang memotret kereta di bumi. Yang satelitnya ada di luar angkasa memotret kereta yang ada di bumi. Hasil pengukuran satelit itu panjang kereta adalah 20 meter. Nah, berapakah panjang kereta sesungguhnya? Artinya berapa panjang kereta itu saat diukur oleh orang yang ada di bumi. Maka kita tentukan bahwa pengukuran yang dilakukan pada saat satelit sedang bergerak merupakan pengukuran pengamatan acuan bergerak. Berarti 20 meter sebagai nilai dari L-nya. Yang ditanyakan adalah pengukuran oleh acuan yang diam atau pengukuran oleh masyarakat yang ada di bumi. Sehingga nilai V-nya adalah 0,6 C. Dari persamaan kita ingin mendapatkan nilai dari L0. Hubungan pada kontraksi panjang L0 sama dengan gamma dikalikan dengan L-nya. Seperti pada pokok bahasan sebelumnya, kita memerlukan nilai dari tetapan transformasi Lorentz. Kita dapatkan tetapannya dengan menggunakan angka pada nilai kecepatannya. Dengan kecepatan 0,6 artinya adalah 6/10, maka dalam bentuk segitiga siku-siku kita dapatkan pasangan penyiku yang lain adalah 8. Maka nilai gamanya 10/8, dan nilai ini kita gunakan untuk menentukan panjang dari nilai L0-nya. Dari L0-nya kita bisa menghitung nilainya adalah 10 kali 20 dibagi dengan 8, maka panjang kereta itu sesungguhnya adalah 25 meter. Sehingga ketika dipotret dari luar angkasa, dia mengalami penyusutan menjadi 20 meter karena yang memotret dalam keadaan bergerak terhadap permukaan bumi. Kemudian contoh yang kedua, nah ini di sini ada peristiwa satelit sedang berpindah sejauh 80 km. Itu menurut pengukuran ilmuwannya. Ketika satelit sedang bergerak. Sedangkan pengamat di bumi melihat bahwa
yang terjadi adalah perpindahan menurut satelit itu dari radar itu adalah 100.000 km. Maka kita harus bisa menentukan manakah yang menjadi L-nya dan manakah yang menjadi L0-nya. Yang menjadi L0-nya adalah pengamat bumi, karena pengamat bumi mengamati panjang dari lintasan yang sesungguhnya. Sedangkan satelit itu adalah mengukur berdasarkan ukuran pada saat dia bergerak. Maka hubungannya L 80.000 km dan L0-nya 100.000 km. Dengan menggunakan hitungan ini kita dapatkan nilai gamanya adalah 10/8. Kembali dari konsep nilai gamma ini kita bisa menentukan nilai V-nya. Bagaimana caranya? Nilai gamma kita pindahkan ke dalam bentuk segitiga siku-siku, yaitu 10/8, sehingga pada sisi tegaknya kita dapatkan 6. Artinya apa? Kecepatannya adalah 6/10C. Jadi di sini harus sungguh memahami bagaimana membaca nilai gamma dan bagaimana mendapatkan nilai kecepatan suatu benda. Sekarang untuk contoh yang ketiga. Manakah yang menjadi L0 dan manakah yang menjadi L-nya? L0 pengukuran oleh acuan yang diam. Ya, L0-nya adalah yang 20 meter, karena 20 meter ini adalah pengukuran oleh ilmuwan, yang dalam hal ini dia tidak bergerak terhadap papan sel surya, tetapi untuk orang yang di bumi dia bergerak terhadap sel surya yang ada di satelit. Maka L0-nya 20 meter, L pengamatan di bumi 12 meter. Dari sini sama seperti soal sebelumnya, maka L0 dan seterusnya mendapatkan nilai gamma. Gammanya 10/8, kita pindahkan ke dalam bentuk segitiga 10/6, maka mendapatkan kecepatannya adalah 8/10C. Ingat, jangan lupa kecepatan relativistik dalam hal ini selalu menggunakan satuan C. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita menentukan ukuran suatu pesawat yang mendekati bumi. Dalam hal ini, maka pengamatan di bumi menunjukkan ukuran pesawat mempunyai panjang 60 meter. Artinya 60 meter itu sebagai L0 atau sebagai L. Ya, 60 meter adalah panjang yang diamati oleh pengamat di bumi, artinya adalah pengamat di bumi bergerak relatif terhadap pesawat itu sendiri. Sehingga yang ditanyakan adalah panjang pesawat saat sampai di bumi, artinya ketika pesawat sudah diam ada di bumi, maka L0-nya yang ditanyakan. Di sini kita memiliki nilai V-nya 0,4. Untuk mendapatkan nilai tetapan transformasi Lorentz-nya, kita gunakan 0,4 setara dengan 4/10 atau 2/5. 2/5 kita pindahkan dalam bentuk segitiga siku-siku, maka penyiku yang lain adalah nilainya akar 21. Maka gammanya adalah 5/21. Kita gunakan untuk menghitung pada persamaan yang di atas. Gamma 5/21 dikalikan panjang L-nya tadi adalah 60, ini datanya, sehingga mendapatkan hasil L0-nya 65,5 meter. Artinya pesawat itu saat parkir di bandara itu panjang sesungguhnya adalah 65,5 meter. Sebenarnya peristiwa tentang dilasi waktu dan kontraksi panjang itu juga dapat digunakan dalam peristiwa pengukuran partikel muon. Jadi partikel ini adalah partikel yang kecepatannya mendekati cahaya sehingga sungguh-sungguh cepat, ya, yaitu 0,998C. Ini berada di atmosfer bumi. Nah, menurut pengukuran di laboratorium, ya, partikel ini sebenarnya dia hanya memiliki waktu hidup, ya, itu hanya 2 mikrosekon sebenarnya. Sehingga kalau dia memiliki waktu umur 2 mikrosekon dengan kecepatan 0,998C, dia itu hanya mampu menempuh jarak sejauh 600 meter sebelum partikel itu habis.
Tapi kenyataannya partikel yang terbentuk di ketinggian 6000 meter ini mampu sampai menempuh kurang lebih 9473 meter. Artinya partikel yang berada di ketinggian atmosfer ini dalam waktu 2 mikrosekon ini menurut pengukuran yang diam itu bisa sampai ke permukaan bumi. Padahal seharusnya kalau hanya 2 mikrosekon dia tidak akan pernah sampai ke permukaan bumi seharusnya. Tapi kenyataannya dia bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, bagaimana itu terjadi? Karena pengukuran ketika partikel muon ini sedang bergerak, maka lama waktunya sudah tidak menggunakan yang 2 mikrosekon lagi. Tetapi pada saat dia bergerak, waktu itu menjadi pengukurannya menjadi nilai 31,64 mikrosekon. Terjadi yang namanya dilasi waktu pada saat pengukuran oleh acuan yang bergerak. Nah, ini besaran-besarannya. Jadi ini pengukuran untuk delta T0 nya. Kalau ini diukur oleh dirinya sendiri mendapatkan nilai 600 meter. Tapi kalau yang mengukur adalah menggunakan waktunya pada saat dia itu bergerak kemudian diukur oleh orang yang ada di bumi, ternyata waktu hidup partikel itu adalah 31,64 mikrosekon. Dampaknya dengan kecepatan 0,998 dan waktu yang sekian, dia bisa menempuh jarak sejauh kurang lebih 6000 meter. 9473 meter. Sehingga dia bisa mencapai permukaan bumi. Karena permukaan bumi ke tempatnya muon hanya 6000 meter. Jadi ini bisa masuk ke dalam tanah. Nah, mengapa demikian? Ini dapat kita misalkan seperti ini. Misalnya Anda itu diperkecil, kemudian Anda menumpang pada muon. Saat di dalam muon, Anda itu menyalakan timer, dan timer itu juga di dalamnya ada speedometernya. Saat di dalamnya Anda melihat bahwa Anda itu hanya mengendarai muon dalam waktu 2 mikrosekon dan kecepatannya 0,998 C. Artinya waktu ini sebenarnya Anda merasa hanya menempuh jarak 600 meter. Dalam faktanya yang Anda tempuh kurang lebih adalah 9473 meter. Karena apa? Karena pengukuran yang Anda lakukan ada pengukuran yang diam. Sedangkan yang di sini pengukurannya dilakukan oleh orang yang mengamati bagaimana muon itu bergerak dari atmosfer sampai ke permukaan tanah. Nah, inilah dampaknya ketika seseorang membedakan ketika orang itu dalam kondisi tidak bergerak dengan ketika orang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau orangnya bergerak pada sumbu X, maka gedung-gedung ini akan tampak lebih langsing. Artinya apa? Terjadi kontraksi panjang, penyusutan panjang, panjangnya pada sumbu X. Tapi kalau orangnya itu bergerak ke atas, maka lebar gedungnya itu tetap, tetapi tinggi gedungnya yang akan berkurang. Untuk hal ini orangnya adalah bergerak pada sumbu horizontal. Maka sumbu horizontalnya saja yang berkurang menjadi lebih kecil, mengalami kontraksi atau penyusutan panjang. Maka dampaknya ketika satelit itu sedang melakukan proses pemotretan di permukaan bumi, maka sebenarnya citra yang didapatkan itu tidak memiliki dimensi seperti yang terjadi di bumi. Maka gambar-gambar yang didapatkan harus diolah kembali supaya mendapatkan dimensi yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Itu dampak dari pemotretan yang dilakukan oleh satelit luar angkasa. Berbeda dengan pemotretan oleh pesawat terbang. Pesawat terbang masih kecepatan rendah, dimensinya masih relatif sama. Tapi kalau pemotretan oleh satelit itu mengalami kontraksi atau penyusutan panjang sesuai dengan arah gerak satelitnya. Dampak berikutnya dari konsep relativitas tadi, bahwa benda yang mengalami momentum juga akan mengalami peristiwa massa relativistik. Misalnya ada dua benda ini berada di atas meja, mereka bertumbukan.
Karena menggunakan acuan yang diam, maka ketika ini terjadi bertumbukan dan bersifat tumbukannya tidak elastis, maka setelah tumbukan kedua benda akan menyatu. Karena kedua benda akan menyatu, maka akan kita dapatkan hubungan bahwa nilai MA akan sama dengan nilai MB. Artinya massa A terhadap massa B ataupun massa B terhadap massa A itu nilainya akan tetap sama seperti dalam keadaan awal. Bagaimana jika sekarang misalnya ini kalian bermain, ada bolanya ini dan meja itu kita naikkan ke dalam bus. Kemudian kedua bola ini bergerak dan bertumbukan seperti pada peristiwa yang ada di peristiwa yang sebelah kiri. Hanya saja sekarang peristiwanya terjadi di dalam kerangka acuan yang bergerak, yaitu pada mobil yang sedang melaju. Maka menurut transformasi Lorentz akan terjadi bahwa massa benda B itu akan mengalami nilai dikalikan dengan gamma kalikan MA. Karena ini dampak dari kecepatan relativistik, yang mana nilai gamma itu akan ditentukan bagaimana kecepatan acuan terhadap benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Artinya pada saat benda itu bergerak dengan kecepatan tinggi, massa benda relatif terhadap acuan bergeraknya mengalami nilai yang lebih besar. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama pemuaian massa. Sehingga massa relativitasnya akan bernilai lebih besar dibandingkan dengan massa diamnya. Jadi massanya nilainya akan bertambah semakin besar. Dampak lainnya adalah ketika ini kita hubungkan dengan massa jenis, artinya ketika partikel itu bergerak semakin cepat, massa itu semakin besar, sedangkan volumenya akan semakin kecil. Dampaknya akan terjadi penambahan massa jenis dikarenakan besaran massa dan volume itu terjadi berbanding terbalik. Sehingga dari sistem momentumnya pun juga akan berubah. Benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi memiliki momentum relativistik, yaitu nilai massanya merupakan nilai massa relativistik nilai M-nya. Maka momentumnya pun juga akan bernilai semakin besar juga. Hal ini juga berpengaruh terhadap rumusan energi, bahwa energi yang dimiliki oleh benda tergantung oleh massanya. Benda yang memiliki dalam keadaan diam, maka nilai energinya dinyatakan sebagai nilai E sama dengan M0 kalikan C. Sedangkan untuk keadaan bergerak, nilai energinya adalah gamma dikalikan M0 dikalikan C. Oleh sebab itu, energi yang dimiliki benda bergerak merupakan energi kinetik yang terdiri atas energi totalnya adalah energi kinetik ditambah dengan energi diamnya. Jadi seluruh benda dalam keadaan bergerak relatif terhadap acuannya memiliki energi totalnya setara dengan kemampuan energi geraknya ditambah dengan energi diamnya. Jadi benda yang sedang tidak bergerak pun sebenarnya sedang menyimpan energi, sehingga ketika bergerak energi kinetiknya harus ditambahkan dengan energi diamnya untuk mendapatkan energi totalnya. Sebagai contoh ada sebagai peristiwa peluru yang punya massa 50 gram dan ditembakkan dengan kecepatan 0,6 C. Dalam hal ini 50 gram diketahui sebagai massa diam dan kecepatannya 0,6 C, maka massa relativitasnya dinyatakan sebagai M sama dengan gamma M0. Dari nilai kecepatan kita bisa mendapatkan nilai gamma menggunakan metode segitiga siku-siku. Jadi tadi 0,6 itu adalah 6/10, maka sisi penyikunya lain adalah 8, maka nilai gammanya adalah 10/8. Maka pada saat peluru itu meluncur memiliki massa relativistiknya adalah 62,5 gram, menjadi lebih berat dibandingkan dalam kondisi tidak bergerak. Dan momentum relativistis kita gunakan persamaan P sama dengan M kalikan V.
M-nya adalah massa relatifnya 62,5 kali 10 pangkat min 3. Ini ada satuan SI dalam kilogram. Dan kecepatannya 0,6 C atau 0,6 kali 3 kali 10 pangkat 8. Maka nilai momentumnya adalah 112,5 kali 10 pangkat 5 kg meter per sekon. Itu adalah nilai momentum relativistiknya. Untuk contoh yang kedua adalah bagaimana kaitan massa relativistik terhadap kecepatannya. Pada saat bergerak, massa relativistiknya memang meningkat sebesar 120% dari massa diamnya. Artinya nilai M-nya adalah 1,2 kali M0-nya. Nah, ini menurut nilai persamaan M sama dengan gamma kali M0. Maka kita lihat di sini mendapatkan nilai gamma. Nah, gammanya adalah 1,2 atau 12 per 10. Dalam bentuk segitiga siku-siku, nilai gammanya sisi miring 10 sebagai penyiku, kita mendapatkan sisi penyiku yang lain yaitu 144 dikurangi 100. Kita tarik akar, maka mendapatkan akar 44. Jadi bagaimana mendapatkan hubungan Pitagorasnya? Saya yakin Anda sudah bisa menguasainya untuk Pitagoras. Maka kita dapatkan nilai kecepatannya adalah akar 44 dibagi 12C. Sedangkan untuk yang ketiga, kita akan menentukan berapa energi kinetiknya ketika besarnya adalah setengah dari energi diamnya. Secara matematik kita bisa menulis EK adalah 0,5 dari E0. Berapakah nilai V-nya? Nilai EK menurut persamaan EK adalah gamma dikurangi 1 dikalikan E0. Artinya 0,5 di sini merupakan gamma dikurangi 1. Sehingga gamma dikurangi 1 itu setara dengan 0,5. Anda amati ini. Gamma min 1 di sini ada 0,5. Ini EK, ini pun juga EK. Yang di sisi kanan ada E0, di sisi kanan juga ada E0. Artinya 0,5 ini merupakan gamma min 1. Karena gamma min 1, maka nilai dari gamma adalah 1,5 atau setara dengan 3/2. Kita pindahkan ke bentuk segitiga siku-sikunya, bahwa nilai sisi miringnya 3, sisi penyikunya 2, kita dapatkan sisi penyiku yang lain menggunakan aturan Pitagoras. Berarti 9 dikurangi 4 atau akar 5. Dengan menggunakan data segitiga ini, besar kecepatannya adalah akar 5/3C. Ya, akar 5/3C. Artinya ketika benda memiliki kecepatan akar 5/3C, nilai energi kinetiknya adalah setengah dari nilai energi diamnya. Maka dengan demikian, bagaimana konsep relativitas khusus yang dinyatakan oleh Einstein dan bagaimana pengaruh-pengaruhnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari sudah dijabarkan dalam pokok bahasan di video yang kedua ini. Maka silakan Anda mempergunakannya sebagai bahan belajar untuk mempertajam konsep-konsep terkait relativitas khusus yang ditemukan oleh Einstein, yang mana teknologi saat ini hampir sebagian besar dalam teknologi informasi menggunakan konsep-konsep yang dinyatakan oleh Einstein. Selamat belajar.